Hadis yang ada pada Sahih Muslim itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang terakhir ucapannya la ilallah, yaitu masuk surga. Ini ma makna hadzal hadis? Apa maknanya hadis ini? Apakah pemahaman terbaliknya? Siapa yang terakhirnya bukan la ilaha illallah, maka dia tidak masuk surga walaupun dia seorang muslim, walaupun dia tukang ibadah. Begitu? Tidak begitu. Kita harus pahami tentang maksud hadis ini. Jadi maksud hadis, Imam Nawawi di dalam Minhajul Muhaddisin atau Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi Fathul Muin juga menulis, Al-Imam Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali Al-Malibari, bahwa dakhalal jannah ay ma'as sabiqin. Siapa orang yang terakhir ucapannya la ilaha illallah, janjinya muslim nih orang, maka orang itu masuk surga duluan. Ay ma'as sabiqin, yakni masuk surganya duluan yang pakai la ilaha illallah. Kenapa dia bisa duluan? Sebab dia mendapatkan husnul khotimah khassah, husnul khotimah yang istimewa. Sebab husnul khotimah itu, Imam Ghazali menerangkan ada tiga. Ada husnul khotimah ammah, ada husnul khotimah khassah, dan ada husnul khotimah khassatul khassah. Al-Quran pada surat apa ini? Ali Imran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang sukses. Orang yang sukses itu orang yang husnul khatimah. Sukses, Al-Quran sendiri membagi menjadi tiga kesuksesan. Ada namanya fauzun mubin, ada namanya fauzun kabir, ada namanya fauzun azim. Sehingga kesuksesan yang ada, bagaimana ada orang tukang ibadah, terakhirnya nggak ngomong la ilaha illallah, terakhirnya malah terakhir ngomong ketika bininya nanya lagi sekarat, bang, kata istrinya, bang, ini si bontot nih, si Udin datang, Udin lagi merem karena yang lain pada kumpul, tinggal bontot doang yang belum datang. Si Udin dia melek, loh kumpul semua, siapa yang jaga warung? Habis itu meninggal. Ini terakhirnya ngomongnya jaga warung. Ini ujungnya kemana? Ya kalau dia beriman, ujungnya surga. Ujungnya surga. Kemudian bagaimana orang yang maksiat? Kemudian terakhirnya bacaannya la ilaha illallah. Ini namanya husnul khatimah. Dia bagus. Mungkin kelihatannya doang dia maksiat. Bisa aja ada amal-amal yang menghantarkan dia sampai dia bisa mengucap la ilaha illallah. Sebab kalau pakai logika amat sangat sulit. Kalau pakai logika. Tapi Allah punya kuasa, bisa. Begitu. Maksiat terus. Jadi akhirnya kita mau nyontoh yang di pertanyaan. Ya udah, saya mau mabok aja biar terakhirnya la ilaha
Belum tentu begitu. Itu sebuah pertanyaan yang andai-andai, bukan sebuah kenyataan. Begitu, andai-andai bisa aja begitu. Nanamnya berenuk, bisa aja buahnya duren, rada sulit begitu. Berenuk ya begitu, tapi bisa saja. Bagaimana ketika dia terakhirnya la ilallah? Orang kafir kalau terakhirnya la ilaha illallah tapi harus ditambah dengan Muhammadur Rasulullah, baru surga dia, surga. Maka bila dia mati membawa iman, siapapun dia, saat mati membawa iman, maka dia ujungnya surga. Sebab ini namanya husnul khatimah. Dan ini yang diimpikan oleh banyak orang. Tawaffani musliman, wafatkan saya beragama Islam. Begitu Nabi Yusuf alaihi salam impiannya. Imamul Haddad ngebimbing kita, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ini pun juga dalam rangka meraih husnul khatimah. Maka bagaimana bila orang terakhirnya tidak la ilaha illallah tapi dia muslim, ya ujungnya surga. Karena hadis itu maknanya barang siapa terakhir ucapannya la ilaha illallah padahal dia mukmin, maka masuk surga duluan dibanding orang mukmin yakin adanya Allah tapi mulutnya tidak ibadah. Hanya hati yakin nama Allah, terakhir mulutnya tidak ibadah. Dia punya kelebihan, terakhir mulutnya ibadah, anggota tubuhnya ibadah. Apatah lagi bila kemudian ditambah dengan kehadiran Tuhan dalam jiwanya. Maka orang yang terakhirnya la ilaha illallah muslim, namanya punya nilai plus. Inilah yang disebut husnul khatimah khassah, istimewa. Nilai plus, keyakinan tentang Allahnya benar, ditambah ibadah anggota tubuhnya, la ilaha illallah, ditambah sujud, lagi baca Quran, dan seterusnya. Daripada anwa'il ibadat, berbagai macam ibadah, begitu. Tapi yang matinya lagi sujud, itu luar biasakah? Ntar dulu. Belum tentu. Ini jatuh kepada hal yang luar biasa. Begitu. Betul dia muslim, tandanya dia sholat. Betul dia sujud adalah ibadah, itu bagus. Tapi belum tentu hatinya lagi ingat Allah. Bisa aja hatinya lagi ingat cicilan, lagi puyeng ingetin dunia, bukan ingat Allah hatinya, lagi mumet urusan. Begitu. Bagaimana ini ya, gara-gara partai saya ini putus lagi sama ini, mana udah saya masang gambar lagi, duit udah saya cetak itu, jadi lagi begitu puyeng. Maka belum tentu hatinya lagi hadir Allah. Begitu. Maka bila mana hatinya iman kepada Allah, lalu mulutnya ngomong atau lagi sujud, sementara hatinya ada merasa mengagungkan Allah, musyahadah billah, maka inilah paling tingginya husnul khatimah. Namanya plus, sangat-sangat istimewa. Inilah yang luar biasa. Jadi bisa saja semuanya. Karena itu bukan pemahaman terbaliknya. Lalu kita nangis, waduh baba gua terakhir ngomongnya warung, waduh baba gua terakhirnya ngomong la ilaha illallah. Nggak, yang penting dia beriman, itu husnul khatimah. Kalau mati membawa iman, ini adalah kunci. Mati membawa iman. Karena itu Al-Quran pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah Anda mati beragama Islam. Janganlah Anda mati kecuali beragama Islam. Maknanya dumu alal Islam ila antamutu. Pertahanin Islam sampai Anda wafat untuk mengejar namanya husnul khatimah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.